Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Abdurrahman dengan NRP 15/2020-078. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 8 yaitu Blender dengan tugasnya adalah sebagai berikut gitu ya. Yang pertama itu ada pada material Principled BSDF. Dalam Blender terdapat beberapa item seperti base color, metallic, specular, roughness, transmission. Jelaskan kelima fungsi item tersebut. Yang kedua, pada komponen likes terdapat beberapa jenis like seperti point, sun, spot, dan area. Jelaskan perbedaan 4 jenis like tersebut. Yang selanjutnya adalah buatlah objek sederhana berupa meja dengan bentuk persegi panjang atau lingkaran. Buatlah bentuk meja menyerupai aslinya. Yang keempat, buatlah objek 3D sederhana berupa gelas kaca. Buatlah objek 3D menyerupai aslinya. Nah, untuk poin dan 3 ke 4, saya telah membuatnya yaitu di sini ada gelas beserta cangkirnya. Yang selanjutnya ada meja dalam bentuk yang sederhana namun menyerupai aslinya. Nah, untuk meja sendiri di sini saya telah menambahkan tekstur gitu ya, seperti tekstur menggunakan gambar. Untuk gambarnya itu adalah seperti berikut. Nah, ada serat kayu seperti ini. Di blendernya kita ubah dulu ke mode render. Nah, maka tampilannya seperti ini. Nah, untuk gelasnya itu masih bentuk yang seperti ini gitu ya, belum dikasih tekstur. Nah, itu adalah poin ketiga dan keempat untuk tugasnya. Nah, untuk yang poin pertama, di sini saya akan menjelaskan itu yang pertama adalah pada material Principle BSDF. Dalam banner terdapat item seperti, nah, base color di sini itu adalah untuk mewarnai permukaannya gitu ya, permukaan si objek 3D-nya. Misalkan saya contohkan gelas ini gitu ya, kita klik terlebih dahulu. Lalu setelah itu di sini di bagian kita klik bola kalau belum ya material properties. Nah, nanti di add kalau belum ada, lalu di sini gitu ya, principled BSDF. Nah, base color di sini yaitu adalah untuk merubah warnanya gitu. Misalkan di sini masih warna putih, kita ganti misalkan ya coba ke warna biru gitu. Nah, maka akan berubah. Nah, kita balikkan lagi misalkan ke warna putih. Yang selanjutnya itu adalah metalik. Nah, untuk metalik ini tuh seperti kayak memberikan bahannya tuh kayak logam gitu. Jadi si objek ini tuh dipadukan gitu jadi kayak seperti logam gitu. Nah, untuk dicoba ya di sini di metaliknya, misalkan di sini hanya 00, kita coba mainkan gitu ya. Nah, maka kalau misalkan kita tinggikan nilainya, maka bentuknya tuh atau objeknya tuh seperti kayak benda logam gitu ya, seperti itu. Misalkan kita balikkan lagi ke normal. Yang selanjutnya itu adalah spekular. Nah, spekular di sini itu adalah untuk jumlah apa ya refleksinya gitu, menentukan refleksivitas si permukaannya. Nah, kita coba gitu ya untuk spekular ini gitu, spekular. Nah, di sini nilai defaultnya tuh di 0,5. Misalnya coba kita mainkan. Nah, maka mungkin perubahannya tidak terlalu kelihatan di sini. Yang pada intinya itu di sini tuh ada spekular itu adalah untuk jumlah refleksi cahayanya gitu ya, menentukan reflektivitas cahayanya. Seperti itu. Kita ubah lagi ke default di 0,5. Yang selanjutnya itu adalah roughness atau kekasaran. Jadi di sini tuh roughness itu adalah menentukan gitu ya kekasaran nih si permukaannya gitu untuk si refleksinya gitu seperti itu. Nah, di sini roughness di sini 0,5 kita coba mainkan gitu ya. Nah, mungkin juga di sini untuk roughness juga tidak terlalu terlihat karena tidak ada cahaya dan sebagainya. Karena di sini kan tadi fungsi utama itu adalah menentukan kekasaran permukaan untuk refleksinya gitu, seperti itu. Kita defaultkan lagi di 0,5. Yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah transmission. Nah, transmission di sini. Nah, transmission di sini itu adalah untuk permukaan yang jadi kalau misalkan merubah gitu ya, kayak merubah permukaannya gitu ya, dicontohkan kalau 00 itu buram gitu ya. Nah, kalau misalkan kita naikkan itu
seolah-olah tuh dia seperti menjadi kaca gitu, seperti itu gitu. Nah, seperti ini ya contohnya gitu. Nah, seolah-olah tuh dia menjadi kaca gitu. Nah, mungkin kita balikan lagi ke normal, 0, di 0 nilainya. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah pada komponen likes terdapat beberapa jenis like seperti point, sunspot, dan area. Jelaskan perbedaannya. Nah, untuk yang pertama, point dulu ya. Untuk point di sini, kita ke like di sini. Nah, di sini point. Nah, point ini tuh jadi kayak titik cahaya gitu, seperti itu gitu. Jadi titik cahayanya tuh kalau di Blender tuh si point ini tuh diwakilkan oleh nih titik yang ada di sini gitu. Nah, jadi titik ini adalah menjadi sumber cahaya gitu. Jadi kalau misalkan kita mainkan gitu cahayanya ini semakin menjauh, maka si cahayanya juga bakal semakin gelap gitu. Jadi di daerah sini gitu ya yang apa namanya, yang terkena cahayanya itu. Jadi kalau misalkan kita jauhkan maka akan semakin gelap. Kalau kita dekatkan dengan objek maka objeknya akan semakin terang. Nah, jadi intinya tuh poin di sini tuh ini tuh menjadi titik cahayanya gitu ya. Nah, untuk arah-arahnya juga itu ditentukan dari sini gitu. Nah, untuk selanjutnya yang kedua adalah sun. Nah, kalau perbedaan di sini adalah kalau sun ini tuh mau hampir sama kayak poin, namun kita mainkan itu apa ya? Walaupun kita mainkan gitu jaraknya, itu tuh cahayanya bakal sama gitu. Ini diasumsikan seperti cahaya matahari gitu. Soalnya kan cahaya matahari sejauh apapun kita itu pasti bakal tetap terangnya tetap segitu gitu ya. Di baik di semua permukaan itunya gitu, permukaan objeknya. Jadi intensitasnya tuh konstan gitu, mau di kita gerakin apa, mau jauh dekat gitu. Mungkin yang membedakan itu hanya kita misalkan arahnya gitu ya. Misalkan jadi arahnya itu dari arah utara, berarti bayangannya di selatan dan sebagainya dan seterusnya gitu ya, seperti itu. Jadi perbedaannya dengan poin itu adalah kalau poin itu ketika jaraknya dimainkan maka intensitasnya juga berkurang gitu ya, sesuai dengan jaraknya gitu. Kalau matahari tidak. Untuk selanjutnya itu adalah spot. Nah, spot di sini tuh seolah-olah itu seperti ini ya gitu ya, lampu sorot gitu ya, lampu sorot gitu. Oh ya, untuk tadi di poin ini tuh contohnya itu adalah seperti bohlam gitu ya. Jadi asumsikan spot poin ini tuh sebagai bohlam. Nah, spot ini seperti lampu sorot. Nah, lampu sorotnya itu ditentukan gitu ya, udah bisa kita lihat cahayanya di sini gitu ya. Nah, jadi objek yang dikelilingi oleh hari ini tuh udah cahaya yang terkenanya gitu dan arahnya itu dari arah sebelah kanan misalkan seperti itu. Jadi lampu sorot ini tuh tadi ya memancarkan berkas cahaya berbentuk kerucut dari ujung kerucut ke arah tertentu. Nah, di sini kebetulan arahnya tuh ke arah dari arah kanan atas gitu ya, pojok kanan atas ke arah objeknya seperti itu. Untuk yang selanjutnya atau yang terakhir itu adalah area. Nah, area di sini itu, nah mungkin kalau di 3D itu tidak terlalu berbeda jauh gitu ya dengan sun, area dan sun. Nah, di sini tuh area di sini tuh mensimulasikan gitu ya cahayanya tuh berasal dari permukaan gitu atau misalnya tuh kayak layar TV atau misalkan jendela atau langit langit mendung gitu ya kayak dan sebagainya gitu. Di sini tuh cahaya area di sini tuh menghasilkan bayangan dengan batas lembut dengan mengambil sampel cahaya di sepanjang kisi yang ukurannya ditentukan oleh pengguna gitu. Jadi intinya tuh area itu cahayanya tuh muncul gitu dari permukaan-permukaan seperti itu. Nah, mungkin karena poin 3 dan poin 4-nya sudah gitu ya, sudah dibuat juga gitu ya objek untuk gelasnya, terus mejanya juga mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.